Halo semuanya, balik lagi bersama gue Made dalam konten belajar tentang apapun dari manapun dan kapanpun. Gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan diberikan berbagai macam hal positif di kehidupan kalian. Amin. Pada konten belajar bareng kali ini, gue akan merekap beberapa berita yang sempat menggemparkan kita semua di belakangan sebelumnya. Berita pertama, kepolisian DIY itu berhasil menangkap pemain judol. Namun, selain beritanya agak lain nih. Bahwasanya mereka ditangkap itu karena merugikan bandar. Nah, mereka yang main ditangkap, bandarnya kemana nih? Ya kan? Yang gue bingung tuh, pertama, tahu dari mana bandarnya rugi? Kedua, bandarnya tuh siapa? Tiga, yang lapor tuh siapa itu? Agak-agak rincu tuh. Cuma berita ini udah diklarifikasi bahwasanya yang lapor itu hanya warga, bukan bandarnya. Tapi ya tetap agak lain nih, kayak kok bisa orang yang main judol ditangkap tapi bandarnya kagak ditangkap? Pertanyaannya, bandarnya itu siapa? Berita selanjutnya itu tentang royalti musik yang tidak kelar-kelar sampai sekarang ya guys ya. Gue nggak tahu ini awalnya gimana, gue lupa. Tapi seingat gue sih ada muncul berita bahwasanya kalau nggak salah Gacoan deh waktu itu. Gacoan tuh kena gugatan tentang royalti musik. Akhirnya merembet kemana-mana. Akhirnya panjang tuh sampai sekarang kagak kelar-kelar. Ingat, suara burung tetap harus bayar royalti. Ini mungkin ada netizen iseng komen gitu ya kan. Kalau gitu kita pakai suara-suara alam aja lah, suara-suara kicau-kicauan burung gitu, biar anakan tuh kita kalau lagi di resto website tuh kayak outdoor alam-alam ditangkepinnya serius. Tetap harus bayar royalti. Jadi ya untuk royalti musik ini sampai detik ini tuh belum kelar-kelar. Gua nggak ngerti ujungnya bakal kemana, tapi yang jelas ya udahlah, kalau emang pada akhirnya semua harus dibayar gitu segala macam. Bahkan waktu itu juga ada beritanya kalau lu udah langganan Spotify premium tuh ya tetap harus bayar royalti kalau lu setel di cafe gitu. Gua nggak tahu ini arahnya kemana, tapi yang jelas ya semoga ini cepat kelar aja. Selanjutnya tentang bendera One Piece. Udahlah, gua nggak perlu ngejelasin panjang kali lebar lagi. Lu tonton aja video gue yang ini. Intinya mah ya nuai kontroversi entah dari benderanya ataupun muralnya gitu ya. Wah, semua chaos, ada yang pro, ada yang kontra. Pemerintahnya ya, maksud gue ya, kalau rakyatnya sih tentu tidak akan mempermasalahkan. Justru kenapa pemerintahnya ketar-ketir gitu. Hingga pada akhirnya pahlawannya datang. Ya udah, akhirnya menang aja tuh, nggak ada isu-isu tentang bendera One Piece lagi tuh. Selanjutnya datang dari daerah Pati. Ya kalau nggak salah sih bupatinya ya, mohon maaf kalau gue salah nih ya. Jadi bupatinya Pati, nah itu gimana tuh ngomongnya tuh? Itu waktu itu membuat kebijakan yang kontroversi, di mana beliau menaikkan pajak 250% tuh. Bukan sampai situ aja tuh kontroversinya, melainkan ada statement lanjutan dari beliau yang membuat kontroversi lagi. Intinya mah waktu itu beliau bilang kalau mau demo jangan 5.000 orang, 50.000 orang kalau bisa. Nah, akhirnya masyarakat Pati gimana? Ya datengin tuh 50.000 orang, mungkin lebih kali bisa jadi. Datengin tuh ya kan sekretariatnya, ya kan demo lah tuh rame-rame. Cuman mirisnya di aksi demo tersebut adalah jadi banyak relawan, sukarelawan gitu ya, yang memang nyumbang ke para demo ini, para orang-orang yang demo ini, nyumbang air, makanan gitu-gitu, intinya logistik lah. Tapi ternyata nyampe sono ya itu disita-sitain sama Satpol PP. Akhirnya yang tadinya tuh panggung utamanya antara masyarakat dengan pemerintahnya, ini chaos juga sama Satpol PP-nya. Ya di videonya sih Satpol PP-nya cuman kayak bingung mau ngapain, gue harus ngapain gitu. Mungkin mereka juga mikir kasihan ya kalau diambil-ambilin, kalau diluting-lutingin tuh kasihan gitu. Tapi kan ya mereka kan bekerja berdasarkan komando ya. Pemerintahnya bilang A, ya udah A gitu. Mereka nggak bisa nolak tuh, nggak bisa kritik gitu kan. Kira ya diambil-ambilin tuh air mineral, aqua segala macam gitu-gitunya. Tapi setelah itu ya Bupati Pati itu mengklarifikasi bahwasanya statement dia yang bilang jangan 5.000 tapi 50.000 itu bukan nantangin, katanya sih gitu. Ya mungkin itu aja berita yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Semoga kalian lebih aware lagi terkait apa yang memang terjadi di sekitar kita, khususnya di Konoha. Karena ya mau bagaimanapun setiap negara tuh pasti punya keadaan yang tidak baik-baik saja.
Nah, itulah yang kita harus aware terkait sebenarnya Konoha tuh baik-baik aja apa kagak nih. Nah, ini dari berita-berita ini buat kalian yang memang masih sekolah gitu ya, antara SMP, SMA gitu atau bahkan mahasiswa, bahkan pekerja sekalipun gitu ya. Jangan ya cuek sama berita-berita yang ada di Konoha gitu. Kalian harus terus pantau tuh berita-beritanya. Kalau kagak bersuara ya minimal baca. Jadi seumpama ditanya ngerti, oh kasus yang ini ya, oh berita yang ini ya, oh tentang ini ya. Oke gitu aja, gue Made Arga pamit, salam positif.